Sehingga nanti kalau kita dapatkan ini, maka kalau kita tuliskan ini BO atau nanti warnanya ganti. Jadi nanti gini kita dapatkan BO ya per misalkan pada segini kan OA itu kan kita dapatkan pada segitiga DBE ya. Berarti kan kalau itu BO itu berarti kan sudut B. Berarti kan kalau di sini kan orientasinya sama dengan BE. Nah, BE per ya, kalau itu OA berarti DE. Nah, di sini BO itu 5 min X. Nah, kemudian OA itu yang dicari. Kemudian BE itu 3, 4 ya. Sehingga kalau kita tuliskan kan OA itu sebenarnya sama dengan 4/3 kali 5 min X. Nah, berarti yang kita tuliskan kan sekarang gini. Jadi OAC itu kan sebenarnya kita tuliskan kan 4/3 X ditambah 4/3 5 min X ada. Ya, 5 min X. Ya. Sehingga di sini yang kita dapatkan kalau luas berarti kan sebenarnya kan setengah kali BD ya, kali AC. Nah, berarti setengah kali BD 5 kali AC. AC itu tadi yang kita tuliskan 4/3 X ditambah dengan 4/3 kali 5 min X berarti kan 20/3 dikurangi 4/3 X. Nah, ini kan saling mengeliminir ini sama ini. Nah, sehingga di sini kan menjadi 5/2 kali 20/3. Nah, sama dengan di situ yang kita tuliskan 50/3. Nah, ini berarti di dalam menghitung satu luasan mungkin barangkali kita juga perlu mencermati di sini bahwa boleh kalau itu bentuknya adalah diagonalnya berpotongan tegak lurus, kita menggunakan ini. Nah, konsepnya adalah perluasan itu luasnya setengah kali diagonal kali diagonal. Ya itu ya. Jadi boleh dilakukan itu. Karena nanti kan kita kesulitan mencari AB dan mencari DC itu agak butuh waktu ya. Jadi butuh waktu. Ya sebenarnya sih bisa juga ketika ini BD, nah kita nanti mencari apakah ada yang sebangun dengan segitiga ini. Nah itu kan butuh waktu yang agak panjang, ya, kira-kira gitu. Nah ini satu bentuk yang mungkin kemarin perlu dicermati di situ. Kalau mudah-mudahan sudah dicoba ya, jadi sudah dicoba dan Anda bisa melakukan itu. Kemudian beberapa bentuk yang lain ini kemarin sudah saya sampaikan, tinggal mencari perbandingannya itu. Kalau yang seperti ini saya pikir tentunya tidak ada masalah ya jika AB 20, BC 15, DC 6, dan AD 13 ya. Jadi ini suatu trapesium. Berarti nanti kalau diketahui di situ DC, AB sudah, BC 15 dan AD ya AD 13 saya mencari tinggi. Nah, mencari tinggi kan sebenarnya kan cukup mudah ya. Jadi cukup mudah itu artinya kan ketika kita manfaatkan dari bentuk yang ada itu dengan Pythagoras selesai. Nah, ini mungkin beberapa bentuk nanti kalau misalkan ada persoalan terkait dengan materi yang kemarin boleh disampaikan. Ya. Oke itu. Nah, kalau tidak ada atau ada pertanyaan mungkin ada nggak? Nggak ada ya?
Oke, nggak ada. Kalau tidak ada, jadi hari ini pertama kita ingin, mengingatkan, ini ya, jadi pada materi sebelumnya dulu di Pythagoras, kita pernah mengenal teorema Pythagoras itu ini, ya, jadi ini. Nah, kemudian, ketika kita terapkan teorema, itu ya, di Stewart-nya atau di Pythagoras-nya itu, kita pernah mendapatkan materi ini. Jadi ini kan penerapan jika TA, TB, TC itu garis tinggi, ya S itu setengah keliling, maka pernah kita dapatkan bentuknya ini. Ini dari mana toh? Dulu mungkin materinya sudah saya berikan atau saya lupa, saya nggak tahu di sebelum UTS ya. Nah ini sebenarnya kan membuktikannya dengan teorema Stewart yang di sini atau kita hanya menggunakan segitiga lancip ya untuk Pythagoras pada segitiga lancip. Jadi ini TC, ini C min P, ya ini berarti P. Nah berarti kan kita boleh menggunakan bentuknya ini. Jadi ini hanya tulisannya ini sudah dibuktikan. Jadi TC kuadrat, ini B kuadrat min P kuadrat. Kemudian di sini P kuadrat itu bisa didapatkan sebelumnya dari sini. P itu kan ini. Ya. Jadi artinya kan ketika kita dapatkan, karena di sini adalah A kuadrat min CP kuadrat, sama dengan B kuadrat min P kuadrat, sehingga P kuadratnya hilang, sehingga kita dapatkan P-nya itu ini. Nah, jadi ini dimasukkan saja, difaktorkan karena kuadrat-kuadrat, samakan penyebut, ya, kemudian pembilangnya itu dibuat kuadrat sempurna lagi, karena di sini 2BC, B kuadrat ini, nah ini min A kuadrat dan seterusnya ini. Nah ini artinya kan ketika ini difaktorkan lagi, jadi B plus C plus A kali B plus C min A. Ya. Ini A plus B min C, kemudian kali A min B plus C. Yaitu berarti kan kita dapatkan bentuknya ini. Nah berarti kalau S itu adalah setengah keliling, jadi A plus B plus C per 2. Nah, berarti kan di sini A plus B plus C kan 2S. Nah, ini berarti nanti 2S min 2A. Ya. Kemudian 2S min 2C, 2S min 2B. Nah, berarti kita mengeluarkan di sini ada 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4. Berarti kan kalau kita tuliskan, karena ini ada 4 juga, berarti ini 4 hilang, tinggal 4S kali ini. Nah ini kan TC, ya, TC kuadrat itu ini. Nah, berarti nanti kan ketika ini TC, berarti kan kita akar di sini yang atas, akar dari C kuadrat kan menjadi C, ya, berarti seper C kali ini. Maka terbukti ini ya. Jadi artinya kan bahwa ketika TC itu 2 per C akar ini. Nah, berarti artinya bentuk ini kadang kita gunakan di dalam melakukan satu proses perhitungan, walaupun nanti di trigonometri ada beberapa bentuk atau rumus luas segitiga dalam bentuk yang lain. Tapi mungkin dalam geometri seringnya kita juga menggunakan bentuk yang ini. Oke, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita tuliskan tadi luas segitiga itu boleh ditulis setengah C kali TC atau nanti menjadi ini ketika TC-nya seperti akar ini kan menjadi hilang. Ya, jadi setengah ini 2 per C ya. Jadi bentuknya tadi ada salah ketik. Ya, ini 2 per C. Ya, jadi tadi salah ketik ini harusnya 2 per C akar ini, maka menjadi hilang. Ya, jadi akar S kali S min A kali S min B kali S min C. Nah, itu kronologis cara membentuknya. Jadi salah satunya dengan cara seperti itu. Atau mungkin kalau saudara misalkan dengan menggunakan sudut pandang di trigonometri juga lebih mudah. Ya, oke itu. Nah, misalkan nanti dalam satu persoalan saudara dihadapkan pada bentuk ini. Ya, ini mungkin sedikit memberikan gambaran. Kalau ada segitiga ABC dengan panjang AB 4, AC 6, BC-nya 5.
Ini A, B, C. 4, 6, 5. Nah, sehingga nanti ketika yang diketahui di sini adalah BC, D pada BC, sehingga ini 2, ini D. Kemudian E pada AC, sehingga di situ titik tengah. Berapa sih luas segitiga C, D, E? Ini. Berapa luas ini? Nah, itu artinya kan nanti bagaimana ketika nanti kita menentukan luas, ya. Boleh saja di situ kita menggunakan perbandingan dari segitiga ABC. Artinya kan nanti kan ketika S yang kita tuliskan itu kan setengah dari 4 ditambah 6 ditambah 5 misalkan. Anda boleh menggunakan ini. Ya. Jadi artinya walaupun ini nanti mungkin bentuknya adalah pecahan. Jadi artinya yang kita dapatkan di sini bentuknya adalah 10, 15 per 2. Ya, kalau S min A, ya, nanti artinya di situ A mana A5, berarti kan 15 per 2 dikurangi 5, berarti 5 per 2. Kalau S min B, ya B mana 6, berarti kan nanti tinggal 3 per 2. S min C, ya, C mana 4, berarti kan artinya 8, berarti 7 per 2. Nah, berarti kan nanti kan, oh luasnya apa? Ya kita tinggal menuliskan di sini 15 per 2 kali bentuknya 5 per 2 ya kali di situ adalah 3 per 2 kali 7 per 2. Berarti bentuk yang kita dapatkan kan ini. Jadi ada ini mungkin akarnya tidak ini ya karena di situ kan 3, 7, 5, 11 kan semuanya bilangan prima. Berarti kan tinggal dikalikan itu. Jadi mungkin bentuknya adalah 1/4 ya, akar di sini ya. Jadi nanti 55 kali ini 55 kali 21 ya. Ya, bentuknya ini. Ya. Oke, nah itu misalkan itu. Nah, sehingga nanti ketika kita menghitung maka menggunakan ini ya. Jadi perbandingan itu kan kalau ini 2, ini berarti 3. Oh, berarti tingginya berapa ya? Kita gunakan kemarin kalau ingat di situ menarik garis tinggi. Kalau menarik garis tinggi, ya berarti kan sebenarnya kan luas segitiga ABC itu kan bisa BD kali AD setengah BD kali AD. Nanti kalau luas segitiga CDE itu kan sebenarnya yang kita dapatkan luasnya itu kan setengah CD kali misalkan ini adalah T. Ya. Ya, setengah CD kali T atau T1 misalkan ini. Nah, orientasi yang kita dapatkan kita bandingkan di situ sebenarnya kan T1 itu berapanya T sih atau berapanya CD. Nah, berarti kan kalau ini kita lihat segitiga ADC ADC itu sebangun dengan segitiga misalkan di sini kan tadi E ya, misalkan di sini oh sorry, bukan ADC. Ini A aksen. Kalau segitiga A aksen C itu sebangun dengan segitiga E aksen C. Ya, berarti kan nanti kan ketika kita lihat EC dibanding AC itu sama dengan T1 atau E aksen dibanding dengan AA aksen. Oh, kalau gitu kan karena EC itu titik E titik tengah berarti kan setengah. Oh, kalau gitu T1 itu sama dengan setengah EE aksen. Oh, sorry, AA aksen. Ya, ini kan tingginya segitiga itu. Ini bukan AD ya, AA aksen. Ya. Nah, berarti nanti kan, oh, kalau gitu yang kita tuliskan ini setengah. Nah, CD. Nah, CD itu sebenarnya kan
3. Nah, itu kan kalau dibandingkan dengan BC berapa? Nah, itu berarti kan 3/5. BC, ya. Sedangkan ini T1 itu adalah setengah A aksen. Ya, padahal kan setengah BC A aksen itu ini. Oh, kalau gitu kita dapatkan 3/5 kali 1/4 kali akar ini. 55 kali 21. Nah, ini kan berarti satu proses di dalam hitung itu kadang kita tidak perlu mencari garis tingginya, maka bisa pakai ini. Oke, gitu ya. Itu mungkin salah satu bentuk hal yang bisa diterapkan ketika kita menentukan suatu luasan. Ya. Jadi artinya ada rumus, ya ada rumus itu kalau sesuai. Ya. Jadi kalau sesuai bisa digunakan rumusnya. Tetapi kalau kita tergantung rumus, itu kadang tidak bisa menyelesaikan satu masalah. Ya, jadi bagaimana ya kita harus menggunakan penalaran kita menyesuaikan dengan kondisi soal yang diketahui. Nah, oke ya, nah itu. Itu review yang kemarin, maka hari ini kita masuk pada materi ini. Ya, oke ya. Nah, ini kita akan melihat kalau kemarin kita bicara tentang terkait dengan segi 4 garis singgung, segi 4 tali busur, maka di sini kita juga bicara terkait dengan segitiga garis singgung dan segitiga nanti tali busur. Nah, yang kita kenal di sini sebenarnya kalau ini lingkarannya, maka ini lingkaran itu menyinggung ketiga sisinya. Nah, itu namanya lingkaran dalam. Ya, lingkaran dalam. Tapi kalau kita bicara lingkaran singgung, itu bisa singgung dalam, itu yang lingkaran dalam ini. Singgung luar, itu nanti menyinggung di sini. Jadi ini namanya lingkaran singgung. Sehingga kalau lingkaran singgung luar itu ada 3. 1, nanti 2 di sini, yang 3 di sini. Nah, yang kita lihat di sini hari ini adalah yang dalam dulu. Jadi ini adalah lingkaran dalam segitiga, di mana lingkaran itu terletak di dalam segitiga dan menyinggung ketiga sisi segitiga itu. Nah, ini yang kita tuliskan ini. Nah, sekarang sebenarnya kalau kita kaitkan dengan bentuk ini, bagaimana sih kita menggambar lingkaran dalam segitiga itu? Nah, kalau menggambar itu kan berarti menentukan titik pusatnya. Di mana titik pusatnya itu? Nah, maka di sini yang kita lihat itu kan kalau kemarin kita bicara terkait dengan garis singgung, maka kan kita dapatkan bentuknya adalah ini. Jadi ini kan tegak lurus, ini tegak lurus. Maka yang kita lihat kan. Nah, sehingga kalau segitiga BOC, oh ini bukan, ini misalkan D, ini E. Kalau segitiga BDO itu kongruen dengan segitiga BEO. Nah, ini berarti kan yang kita lihat karena siku-sikunya di sini, ya, ini sama, ini berimpact panjangnya sama, ini juga sama. Nah, akibatnya yang kita dapatkan kan sebenarnya kalau kongruen berarti sudut yang beriringan sama, berarti kan sudut ini sama dengan ini. Ya. Berarti secara tidak langsung di sini BO itu berimpit dengan garis bagi dari segitiga ABC dari titik B. Nah, kemudian ini kalau nanti kita buat dengan cara yang sama, ini tegak lurus, ya ini juga kongruen. Berarti ini kan juga garis bagi. Ya, sehingga ini juga garis bagi. Ya, berarti ini kan sama. Nah, ini berarti artinya apa? Oh, kalau gitu titik pusat lingkaran dalam segitiga itu adalah perpotongan dari ketiga garis bagi. Nah, sehingga nanti ketika kita menggambarkan sebuah segitiga, nah, kemudian
tentukan titik pusatnya lingkaran dalam. Maka buat garis bagi, berarti membagi sudut ini menjadi 2. Kalau ada jangka dan penggaris, maka kita bisa melakukan itu. Nah, ini, oh ini bagi 2, ini bagi 2. Nah, berarti ini, ya. Maka ketemu titik pusatnya. Ini titik pusatnya, maka kita bisa menggambarkan itu. Gitu ya, itu secara prosedural, maka saudara bisa melakukan itu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sih kita menentukan kalau OC itu adalah R, panjang jari-jarinya itu. Bagaimana kita menentukan ketika panjang sisi segitiga itu ada, misalkan ini sisinya adalah 4, ini 3, atau ini 5, misalkan ini 6. Berapa panjang ini jari-jari lingkaran dalam ini? Kalau ini R, berapa sih yang kita lihat itu? Nah, tentunya kita bisa mengaitkan dengan panjang sisi ini. Oke, nah kita lihat ini kita akan menghitung ini. Ya. Jadi nanti kan kalau kita hitung di sini pertama kalau misalkan ini pusatnya di O, maka kan kalau luas segitiga ABC itu bisa dihitung dari ABO, BCO, ya ini kurang garis, BCO dan AOC. Nah, ketika BCO itu kan kalau misalkan segitiganya ini, ya, ini kan berarti panjangnya A. Oh, kalau gitu luas BCO itu kan setengah A kali R. Kalau luas ABO itu kan setengah C kali R. Kalau luas ACO itu kan setengah B kali R. Nah, berarti kan kalau digabung, ya, itu kan berarti kan setengah R kali A plus B plus C setengah R. Nah, ini kan berarti setengah R kali ini kan 2S. Oh, kalau gitu RS. Nah, luas segitiga ABC itu sama dengan RS. Oh, kalau gitu R itu boleh dihitung L per S. Nah, ini berarti kan artinya di dalam menentukan bentuknya adalah kita bisa melihatkan ini. Sehingga nanti ketika misalkan ada segitiga ini, katakanlah siku-siku ya, ABC, ini siku-siku di A. Ya. Misalkan ini 6, ini 8, ini 10. Ya. Berapa panjang jari-jari lingkaran dalamnya? Kalau kita membuat ini, nah pusatnya di sini, misalkan ini adalah R, nah, berapa R? Maka di sini kan kalau kita lihat 6, 8, 10, berarti 2S-nya. S itu kan berarti kan 3 ditambah 4, 7 ditambah 5, 12. Ya, S-nya 12. Luas segitiga ABC berapa? Setengah kali 6 kali 8. Oh, berarti luasnya itu 24. OR-nya berapa? Ya, kita tinggal bagi L per S. Ya, berarti 2. Nah, itu berarti artinya di dalam melakukan satu proses di situ sebenarnya kan kita bisa menurunkan bentuk yang ada di situ. Nah, ini untuk lingkaran dalam ya. Jadi lingkaran dalam. Sehingga nanti kan kalau kita kaitkan nanti dengan segi 4 kemarin, nanti apakah setiap segi 4 itu punya lingkaran dalam? Ya, kita harus cek dengan teliti. Oke, itu. Nah, kemudian yang berikutnya di sini mungkin masih terkait dengan itu. Ya, ini ya. Nah, sekarang ini segitiga tali busur atau lingkaran luar. Ya, jadi kalau dilihat segitiganya kan dia merupakan busur-busur lingkaran. Tapi kalau dilihat dari lingkarannya, melalui semua titik pada segitiga, itu berarti
lingkaran luar segitiga. Jadi kalau kita mengatakan lingkaran luar segitiga itu apa? Berarti lingkaran yang melalui semua titik sudut segitiga. Nah, kalau lihat segitiga tali busur itu apa? Segitiga yang sisi-sisinya merupakan tali busur dari suatu lingkaran. Jadi ini adalah lingkarannya tunggal. Berarti kita bisa melihat dari sini. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kita menentukan titik pusatnya? Oh, ini caranya bagaimana? Jadi, yang kita lihat itu kan kemarin kalau ada satu bentuk di sini ya. Jadi sifat itu kan kalau ini tali busur, belum klik ini. Kalau ini suatu tali busur, kemudian kalau dari O itu ke titik tengahnya, ini kan tegak lurus. Ini kan ke titik tengahnya juga tegak lurus. Ke titik tengahnya juga tegak lurus. Maka dikatakan di sini bahwa ketika kita melihat bentuk ini, maka dikatakan, oh kalau kita menentukan tali pusat lingkaran luarnya ini, kita cukup menentukan garis sumbu ya. Garis sumbu itu kan garis yang melalui titik tengah dan tegak lurus dari ketiga sisinya. Oh, kalau AB titik tengahnya di sini buat tegak lurus. Itu berarti membuat garis sumbu. Dari AC titik tengahnya di sini kita buat garis sumbu, berarti tegak lurus dengan AC. Titik tengahnya di sini, maka kita buat garis sumbu dari BC, maka tegak lurus dengan BC. Nah, perpotongannya itu adalah di O. O itu adalah pusat lingkaran luar dari segitiga ABC. Lingkaran luar berarti bukan berada di luar saja, tetapi di situ melalui titik sudut segitiga. Nah, sehingga kalau persyaratan menentukan sebuah lingkaran itu kita bisa melakukan bahwa ketika ditentukan 3 titik maka ada sebuah lingkaran, berarti kan ini lingkaran luar segitiga itu tunggal, gitu ya. Nah, itu kalau dikaitkan mungkin bentuknya dengan seperti itu. Sehingga ini tadi ini sudah tadi menentukan, yaitu kita namakan ketiga dari garis sumbu itu. Nah, hal yang sama sebenarnya yang kita lihatkan di sini, bagaimana kita menentukan ini panjang jari-jari lingkaran luar. Ya, jadi bagaimana kita misalkan mencari berapa sih OB, berapa sih OC, berapa sih OA, kan sama. Itu kan panjang jari-jari satu lingkaran. Nah, kita mungkin mengingatkan apakah berlaku ini ya. Jadi R itu adalah sama dengan ABC per 4L. Ya. Jadi akan ditunjukkan kalau R itu, ya, itu sama dengan ABC per 4L. L itu luas segitiga. A, B, C itu panjang sisi segitiga-segitiga itu. Nah, bagaimana kita menentukan? Nah, misalkan gini ya. Jadi artinya kalau dari titik C ini kita buat garis melalui O dan memotong titik di sini. Misalkan ini titiknya adalah D. Nah, maka yang kita katakan kemarin ketika sudut keliling menghadap tali busur maka sudutnya 90. Berarti ini kan segitiganya siku-siku. Ya. Kemudian kalau kita membuat ini tegak lurus, berarti garis tinggi dari C, misalkan di sini E, ya tegak lurus di sini. Nah, berarti kan pertama apakah segitiga DBC ya itu sebangun dengan segitiga misalkan di situ yang kita lihat DBC apakah sebangun dengan segitiga AEB, AEC. Nah, pertama pertanyaannya kan itu. Apakah sebangun dengan segitiga AEC? Ya. Yang kita lihat
bentuknya misalkan apakah sebangun, yang kita lihat itu kan gini, ketika sudut ini siku-siku, maka ini siku-siku, berarti kan 1. Nah, kita mencari tambahan 1 sudut. Kalau misalkan sudut DBE, kan sudut ini ya, B itu sama dengan besar sudut E, ini kan siku-siku. Nah, kemudian sudut BDC itu kan sama dengan besar sudut, kalau kita lihat itu kan ini, EAC. Ya, karena di situ kan menghadap busur yang sama, yaitu busur BC. Ya, jadi bentuknya itu. Nah, kalau sebangun, berarti kan kalau kita membuat satu perbandingan CD dibanding CB, ya, itu kan pada segitiga DBC, maka kita bisa menuliskan di situ adalah CA dibanding dengan CE. Ya. Padahal kalau kita tuliskan CD, ya, CD itu kan 2R. 2R per CB itu A. Kemudian CA itu B. Kemudian CE itu yang dicari. Oh, kalau gitu CE itu kan sama dengan yang kita tuliskan AB per 2R. Nah, ini CE. Padahal luas segitiga ABC itu apa? L segitiga ABC itu kan sama dengan setengah AB, berarti setengah C kali CE. Ya, berarti setengah C kali AB per 2R. Oh, kalau gitu kan AB kali C berarti ABC, 2R kali 2 berarti 4R. Nah, ini ya, L itu kan sama dengan ini. Berarti kan tinggal mengubah menjadi bentuk ini kan tinggal sama. Ya, ini berarti kalau kita kaitkan satu bentuk di sini, pertama kita bisa menentukan, kalau ada segitiga kita bisa menentukan berapa panjang jari-jarinya lingkaran luar, berapa panjang jari-jarinya lingkaran dalam. Jadi konteksnya bisa kita kaitkan dengan bentuk itu. Oke ya, itu nanti bisa dicermati. Sebagai satu bentuk ilustrasi, mungkin nanti saudara bisa beberapa digunakan untuk latihan. Ya, mungkin ini akan saya ilustrasikan beberapa saja. Nanti yang lainnya saudara bisa menentukan sendiri. Ya, jadi ini. Nah, pertama misalkan ini ya. Satu ilustrasi pertama itu kan ketika diketahui lingkaran K itu merupakan lingkaran luar bagi segitiga ABC dan juga merupakan lingkaran dalam bagi segitiga PQR. Jika ABC dan PQR keduanya segitiga sama sisi, maka tentukan rasio. Ya, rasio itu perbandingan keliling ABC terhadap keliling PQR. Jadi nanti ketika itu adalah bentuk ini, sehingga nanti saudara tinggal menuliskan ada lingkaran. Ya. Ini merupakan ini. Kalau ini adalah lingkaran luar dari segitiga ABC. Ya, jadi ini ABC. Ya. Dan merupakan lingkaran dalam segitiga PQR. Jadi ini nanti kalau misalkan dibuat mungkin bentuknya. Ya. Jadi P, I, R. Nah, berapa sih perbandingan luar kelilingnya? Itu kan seolah kan kita mencari berapa sih perbandingan panjang sisinya. Nah, jadi kan kalau
ini panjangnya sisinya itu kan A semua. Nah, kemudian PQ itu boleh dituliskan misalkan X. Ya. Berarti kan pertama kalau kita membandingkan, berarti kan eh, kita sama-sama di situ mencari R dari lingkaran itu. Nah, kalau dia lingkaran luar dari segitiga ABC, berarti kan R itu kan boleh dituliskan ABC, berarti A pangkat 3 per 4L, 4. Nah, ini kan kalau segitiganya bentuknya ini, boleh kita tuliskan A setengah A. Nah, berarti T-nya berapa? Ya, di situ kan tinggal dituliskan A kuadrat per A kuadrat per 4. Nah, oh kalau gitu kan setengah A akar 3. Nah, oh kalau gitu luasnya apa? Setengah A kali ini. Setengah A akar 3. Itu ya. Jadi bentuknya adalah itu. Nah, berarti setengah-setengah seperempat hilang. Nah, berarti tinggal AA ini. Oh, kalau gitu kan bentuknya jadi A per akar 3. Misalkan ini ya, nanti kalau kesalahan hitung Anda bisa cermati ini. Nah, kemudian R sendiri itu kan merupakan lingkaran dalam segitiga ini, PQR. Nah, PQR itu tadi kalau R itu kan sama dengan L per S. Ya. Mengacu dari bentuk yang ini, berarti L-nya itu apa? Setengah kali X kali setengah akar 3X. Kemudian S-nya, S-nya kan X plus X plus X per 2, berarti 3X per 2. Berarti ini X-nya hilang 1. Ya. Kemudian ada bentuk akar 3, jadi di sini kan ada yang atas itu tinggal X akar 3 per ini. Ini tadi kan sudah hilang dengan ini. Ya, berarti 4 kali ini. Kan ke bawah kan 4 ya. 4 kali 3 per 2. Berarti 6. Nah, misalkan ini. Kita dapatkan bentuknya adalah ini. Nah, ini kan artinya kan A per akar 3 sama dengan X per akar 3 per 6. Nah, berarti yang kita tuliskan, oh kalau gitu A per X itu sama dengan ini, setengah. Ya. Kan kalau orang menuliskan, oh kalau keliling itu 3X per, kalau yang ini kan ABC, oh berarti 3A per 3X misalkan. Oh kalau gitu kan tinggal A per X. A per X berapa setengah. Nah itu berarti kita mengkaitkan antara dua persoalan itu, maka masuk di sini. Ya, itu satu ilustrasi. 19 tadi mulainya setengah 8. Ya, bentar lagi. Oke, nah itu ilustrasi yang pertama. Kemudian kita ingin mengkaitkan dengan apa yang kita terima kemarin. Ya, yang kita terima kemarin yaitu bentuk ini. Ini ya, satu persoalan. Mungkin nanti bisa dicermati. Pertama nanti kalau ini yang A itu tolong nanti ditunjukkan. Diketahui titik ini ya, diketahui titik, bukan titik ya. Diketahui ABCD adalah persegi, ya, titik P pada busur BC dari lingkaran luar segitiga persegi ABCD. Nanti buktikan berlaku ini. Nah, nanti artinya di sini ketika pada soal A itu tolong nanti dicoba. Jadi nanti ketika ada ini, kemudian bentuknya ini persegi, ya, ABCD. Kemudian di situ kan P itu pada busur
BC, ya sebarang. Jadi ini ada titik P. Ya, di tengah-tengah enggak boleh dikasih niplisan. Ya. Buktikan nanti kalau PA ditambah PC, ya, dibagi PB ditambah PD, ya, itu sama dengan PD per PA. Ya, ini nanti Anda mengkaitkan dengan segi 4 tali busur yang ada, di mana kemarin kita memiliki bentuk pertama itu kan perkalian diagonalnya itu sama dengan jumlah dari perkalian sisi yang berhadapan itu panjangnya itu. Atau kalau itu diagonalnya berpotongan, yaitu juga berlaku yang kita tuliskan. Saya ingin melihatkan yang nomor B. Diketahui segitiga ABC segitiga sama sisi. Ya. Dari titik A dibuat garis memotong sisi BC di D dan memotong lingkaran luar segitiga ABC di P. Kemudian buktikan kalau PA sama dengan PB plus PC, kemudian jika panjang jari-jari lingkaran luar segitiga ABC itu 4 dan PB2 tentukan berapa panjang PA dan PC. Ini yang kita lihat itu kan ketika kita gambarkan ini, ya, segitiganya sama sisi. Ya. Kemudian kalau ini A, ini B, ini C. Ya. Kemudian dari A dibuat garis memotong BC di D, kemudian memotong itu di P. Kemudian kalau diketahui di situ panjang ciri-ciri lingkaran itu 4 dan 2. Terutama ini, kita buat ini dulu. Nah, ini titik D, ini titik P. Ya, ini ya. Nah, pertama nanti buktikan kalau PA itu sama dengan PB plus PC. Nah, ini kan artinya yang kita lihat itu kan ABCD, AB, PC itu kan segi 4 tali busur. Ya. Berarti kan kalau itu segi 4 tali busur, berarti kan pertama kalau ini berlaku PA kali BC, ya, itu kan sama dengan kemarin katakan PC kali AB ditambah yang satunya PB kalikan AC. Nah, ini kan berarti PA kali PC, PA kali PB. Nah, itu kan PA kali misalkan, panjang sisi segitiganya apa? X, kali X. Kemudian sama dengan PC kali AB. Berarti PC kali X ditambah PB. Nah, PB kali AC, ACX. Nah, berarti kan PA sama dengan PC ditambah PB. Nah, ini kan artinya kita mengkaitkan pada bentuk lingkaran luar segi 4 ABD, ABPP, ABPC. Ya. Sekarang pertanyaannya kalau di sini adalah R-nya, R-nya itu 4, kemudian PB itu 2. Ya. Bisa enggak kita menentukan ini berapa PA dan PC? Ini katakanlah Y. Bisa enggak kita menentukan bentuknya adalah itu? Kalau diketahui R-nya adalah 4. Nah, sebenarnya kan tadi kalau kita menuliskan ini ya. Jadi kalau panjang sisinya itu katakanlah X. Nah, tadi kan R itu kan sebenarnya kan kita tuliskan ABC per 4L. Nah, berarti kan 4 itu sebenarnya sama dengan ABC, berarti X pangkat 3 per karena lingkaran luar 4
ya, kali tadi kan, setengah X kali setengah akar 3X. Maka di sini yang kita katakan kan, oh bentuknya tinggal X per akar 3. Oh kalau gitu X itu sama dengan 4 akar 3. Oh ini 4 akar 3. Ya, gitu ya. PC, AC itu 4 akar 3 dan seterusnya di situ. Nah itu kan sebenarnya kan kita kita cek nanti kita dapatkan apakah benar atau enggak di situ ya. Jadi nanti kan yang kita cek itu kan ketika nanti ini bentuknya adalah X, ini setengah X, ya, berarti T itu kan akar dari X kuadrat min X kuadrat per 4. Ya, ini kan berarti kan akar dari 3 per 4 X kuadrat kan setengah X akar 3. Nah itu, nah kita ketemu panjang sisinya itu, ya. Berarti kita tinggal menentukan berapa sih panjang PA. Ya. Maka kan seolah-olah di sini kalau kita gambarkan kan ada segitiga, ini P, kemudian di sini adalah 4 akar 3, ini 2. Ya. Jadi kan yang kita lihat kan ini berapa sih PA? Kalau ini B, ini A. Ya. Jadi orientasinya kan di situ. Nah, sebenarnya kan kita bisa mengkonstruk ya. Jadi dari bentuk ini kan sebenarnya kan orientasinya bagaimana kita menentukan. Nah, ada dua cara sebenarnya. Artinya di sini kan ketika R-nya itu kan diketahui 4, maka kan sebenarnya kan saudara bisa menggunakan R sama dengan ini bentuk ABC, berarti nanti kan kalau ini X berarti kan A, B, C itu kan berarti 4 akar 3 kali 2 kali katakanlah PA per 4L. L-nya kan nanti mengandung ini juga. Lah itu cuma nanti perhitungannya kan mungkin agak agak rumit. Nah, kalau misalkan ini adalah titik pusatnya. Ini O, titik pusat. Coba kita manfaatkan kalau itu mengkaitkan dengan segi 4 tali busur ya. Jadi artinya di situ kalau misalkan kita menarik dari B ke O. Menarik. Bisa enggak kita katakan? Ya, ini kalau kita buat seperti ini. Maka kan kalau ini memotong di titik Q, ya, maka kan segitiga ABQ itu siku-siku di A. Berarti kalau BQ itu 8, kan panjang garisnya 4, BG itu kan diameter, berarti 8, berarti panjang AQ berapa? Nah, AQ itu kan berarti kan tinggal menuliskan akar dari 64 dikurangi ini 4 akar 3, berarti 16 kali 3, berarti 48. Berarti 48 dikurangi ini 12 ya, akar 12. Oh ini akar 12. Ya. Berarti kalau kita bisa mencari berapa sih panjang PQ? Kan segitiganya juga siku-siku. Oh berarti PQ itu sama dengan akar dari 64 dikurangi 4. Akar 60. Oh ini akar 60. Nah, berarti kan dengan cara yang sama PA kali QB itu sama dengan PQ, ya PQ kali AB ditambah dari PB kalikan dengan AK. Oh kalau gitu PA dicari, QB akar 60 ya, sama dengan PQ. PQ itu akar 12, sorry, QB tadi QB itu 8 ya, sorry, 8. Kemudian PQ itu akar 60, kemudian AB itu 4 akar 3, ditambah dengan
PB itu 2, AG itu akar 12. Nah ini kan berarti yang belum ada kan PA, berarti ketemu. Ya, jadi itu artinya kalau angkanya seperti ini tentunya kalau Anda gunakan rumus ini butuh waktu yang lama. Nah itu berarti sebenarnya kan ada keterkaitan antara lingkaran luar dari segi 4 yang kita kenal tali busur itu, kemudian dimanfaatkan dengan lingkaran luar segitiga karena bentuknya sama, maka kita bisa menentukan berapa sih panjang PA. Kalau PA ketemu ya PC pasti bisa ya. Jadi karena tadi kan ketemunya kan PA sama dengan PB plus PC. Jadi kalau sudah ketemu PA ya karena PB-nya tahu ya PC-nya ketemu. Ya, itu berarti orientasinya yang kita bangun adalah seperti itu. Nah, itu bentuk-bentuk yang barangkali perlu dicermati di dalam keterkaitan bentuk ini. Karena sebenarnya kan di dalam bentuk ini kan bagaimana kita memberikan satu integrasi dari konsep-konsep yang ada itu di dalam penggunaan pemecahan masalah. Jadi artinya kan tidak bisa dibuat secara parsial karena kadang ketika kita hadapi persoalan itu bisa secara integral. Nah ini kalau ini biasa dari soal yang kemarin, mungkin keterkaitannya itu, nah nanti tolong nanti bisa dicek kaitannya dengan bentuk ini. Jadi artinya ketika diberikan satu lingkaran bersinggungan seperti gambar ini adalah siku-siku. Sehingga nanti soal ini bisa di bentuk yang lain dimodif, misalkan ini dipotong di sini. Jadi boleh saja nanti. Nah, ketika nanti panjang jari-jari lingkaran besar ini 12, yang kecil itu 3, maka pertanyaannya di situ kan kalau kemarin mungkin panjang garis singgung persekutuan ya ini hanya tambahan saja sebenarnya soalnya itu adalah tentukan luas ABC dan panjang jari-jari lingkaran luar segitiga ABC. Ya, berarti artinya mencari panjang jari-jari lingkaran luar berarti menentukan panjang sisi AB, BC, dan AC. Ya, itu kalau luas ABC berarti menentukan panjang AB dan BC. Ya, berarti kan nanti kan karena ini Pitagoras berarti kan bisa ketemu. Nah, itu ya. Itu bentuknya itu. Kemudian nanti ini sudah biasa. Ini soal yang kemarin mungkin materinya kemarin, cuma mungkin bisa dilihat dari kesebangunan. Nanti saudara bisa mencoba itu. Bentuk yang sama ini kaitannya dengan garis singgung lingkaran dalam. Maka kalau ini tentukan berapa panjang BD ketika sisi AB 8, AC-nya 14, dan BD 10. Ya. Pertama pertanyaannya kan kalau ini D itu di sini, ya, D itu menjadi garis singgung persekutuan luar ini, ya, sehingga di situ kan terbentuk segitiga yang kita tuliskan ada ACD, ya. Kemudian di situ bersimbolnya di titik E. Nah, tentukan panjang CD, panjang CD, panjang AE, ya. Kemudian dan panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga ABD. ABD itu ini, berapa ini. Nah, sebenarnya nanti kalau misalkan panjang CD itu dari yang diketahui itu sudah cukup, bisa. Tapi nanti ketika mencari berapa panjang CE, ya CE, oh AE ya, AE, ya artinya di situ kan sebenarnya nanti kita bisa mencari karena di sini kan AE itu sebenarnya kan sama dengan panjang kalau ini P kan AP ya. Jadi orientasi nanti bisa dibangun dari bentuk yang ada di situ. Nah, itu kemudian nomor ini persegi jika K adalah titik tengah SR dan luas persegi panjang ABCD 12, maka tentukan luas segitiga PGK. Nanti tolong itu dicoba ini sebenarnya cukup mudah. Kemudian sama bentuk ini yang soal kemarin, kalau yang ini mungkin terkait dengan materi hari ini. Tolong nanti dicoba O dan I.
pusat lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga ABC dengan panjang 3, 4, 5. Berarti siku-siku ya. Triple Pythagoras ini. Tentukan panjang OI, itu panjang jarak antara O itu pusat lingkaran dalam, ke I itu pusat lingkaran luar. Mungkin bisa dicoba beberapa bentuk, nanti boleh ditanyakan ketika hari Jumat ya. Oke, itu mungkin tambahnya materi hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti materinya saya share, sehingga nanti soal-soalnya bisa dicoba sendiri. Ya. Kalau ada persoalan baru ditanyakan. Oke, mungkin itu. Kalau ada pertanyaan silahkan, saya tunggu. Ada? Halo? Masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Masih. Ada pertanyaan atau belum? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Ya, oke ya. Oke, kalau belum berarti kita cukupkan dulu. Nanti materi saya share. Kemudian nanti tolong soal-soal yang ada itu dicoba, dikerjakan. Kalau Anda mungkin tidak mencoba, ya mungkin barangkali saya anggap sudah bisa, sehingga nanti kan kalau ada tipe soal yang sama, baik di tugas atau di ujian, maka ya harapannya adalah tidak ada masalah. Itu mungkin yang kita sampaikan hari ini. Mohon maaf ya, ini sampai malam 20.37. Jadi mungkin sekitar ya hampir 100 menit lah mendekati itu. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dulu untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.